Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dibuat agar kita bisa mengambil ad-durus wal ibar, pelajaran berharga dari perjalanan hidup Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, panglima pemberani yang menaklukkan Persia dan sahabat dengan doa yang mustajab. Beliau bukanlah sahabat biasa, melainkan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, pejuang yang pertama menancapkan panah di jalan Allah, dan panglima yang tak pernah gentar menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar. Setiap doa dan perjuangannya selalu diberkahi Allah, menjadi teladan kesabaran, keberanian, dan keikhlasan bagi umat Islam. Gambar dan ilustrasi yang akan ditampilkan hanyalah simbolis, bukan untuk menampilkan wajah asli para sahabat, melainkan untuk membantu kita lebih hidup membayangkan peristiwa dan mengambil pelajaran dari kisah mulia mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lahir dari keluarga Quraisy yang terhormat, tepatnya dari kabilah Banu Zuhrah melalui jalur ayahnya, Malik bin Wahib. Sedangkan ibunya adalah Hamnah binti Sufyan dari Banu Umayyah. Karena ayahnya berasal dari Banu Zuhrah, Sa'ad radhiyallahu anhu memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, sebab ibunda beliau, Aminah binti Wahab, juga berasal dari Banu Zuhrah. Rasulullah beberapa kali menegaskan ikatan kekerabatan tersebut dengan memanggilnya Mamun, sepupu dari pihak ibu. Sa'ad radhiyallahu anhu pun merasa bangga dengan panggilan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda tentang Sa'ad, "Ini adalah pamanku. Setiap orang seharusnya menghormati pamannya sebagaimana aku menghormati pamanku." Sebagian sejarawan sempat keliru mengira Sa'ad radhiyallahu anhu adalah paman Nabi secara langsung. Padahal maksudnya karena ibu Nabi, Aminah binti Wahab, berasal dari Banu Zuhrah, sama dengan keluarga Sa'ad, maka keduanya memiliki hubungan darah dekat. Oleh sebab itu Nabi memanggilnya paman sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan. Tentang ciri fisiknya, riwayat menyebutkan bahwa beliau bertubuh agak pendek, berperawakan gemuk, berhidung pesek, berambut lebat, serta memiliki jari-jari yang tebal dan kuat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam. Ia menerima Islam pada usia sekitar 17 tahun, menjadikannya salah satu sahabat awal. Beliau juga termasuk al-asyarah al-mubasyarah, 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi. Ketika ibunya mengetahui keislamannya, Hamnah merasa sangat terpukul. Ia bahkan menolak makan selama 3 hari penuh untuk memaksa Sa'ad radhiyallahu anhu meninggalkan Islam. Namun Sa'ad tetap teguh berkata, "Wahai ibu, engkau sangat aku cintai. Tetapi meski aku harus menyerahkan ribuan nyawa, aku tidak akan pernah meninggalkan Islam." Keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, khususnya mereka yang menghadapi tekanan keluarga atau lingkungan. Beliau menunjukkan bahwa iman sejati tidak bisa digoyahkan oleh ujian sebesar apapun. Sebelum hijrah umat Islam di Makkah menghadapi penindasan berat dari Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang pertama merasakan siksaan tersebut. Ia menerima cemoohan, hinaan, dan gangguan fisik karena mempertahankan imannya. Beliau juga ikut mendampingi Nabi dan Bani Hashim selama 3 tahun masa pengepungan di Shib Abu Talib. Padahal beliau bukan bagian dari Bani Hashim. Namun dengan penuh kesetiaan, ia rela tinggal bersama mereka, menahan lapar, dan menghadapi kesulitan demi melindungi Nabi serta menegakkan Islam. Pada masa itu, kaum Quraisy memberlakukan boikot total. Mereka memutus segala bantuan makanan, minuman, hingga 1 biji gandum pun tak boleh masuk. Anak-anak menangis kelaparan, dan orang-orang dewasa terpaksa memakan daun dan kulit pohon. Dalam situasi yang penuh tekanan, kaum muslimin terkadang harus beribadah secara sembunyi-sembunyi di lembah-lembah atau perbukitan sekitar Makkah agar terhindar dari gangguan Quraisy. Namun, Sa'ad radhiyallahu anhu justru menunjukkan keberaniannya. Ketika sekelompok musyrikin berusaha menghalangi, ia mengambil tulang rahang unta dan memukul salah seorang dari mereka hingga berdarah. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai aksi jihad fisik pertama yang dilakukan seorang sahabat untuk membela Islam. Kesabaran dan pengorbanan Sa'ad radhiyallahu anhu di masa itu menjadi teladan yang agung.
Ia menunjukkan kesetiaan tanpa pamrih kepada Nabi, bahkan di tengah ancaman fisik, kelaparan, dan penderitaan yang mencekik. Namun ujian kaum muslimin tidak berhenti di situ. Setelah penganiayaan Quraisy semakin berat, turunlah perintah hijrah. Hijrah berarti meninggalkan rumah, harta, dan keluarga semata-mata demi keridaan Allah. Rasulullah menegaskan keutamaannya, dan Allah berfirman, "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, mereka itulah yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah." At-Taubah ayat 20. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu pun termasuk al-muhajirun al-awwalun. Ia mengikuti hijrah tahap pertama menuju Habasyah dan tahap kedua hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai merasakan ketenangan, namun ancaman Quraisy dari Makkah tidak pernah surut. Ketegangan memuncak ketika kaum muslimin berencana menghadang kafilah besar Quraisy. Kabar ini membuat Quraisy murka dan segera menyiapkan pasukan sekitar 1.000 prajurit untuk menyerang Madinah. Rasulullah pun mengumpulkan 313 sahabat, 60 di antaranya muhajirin dan sisanya ansar, untuk menghadapi ancaman tersebut. Di antara pasukan itu ada sejumlah pemuda yang sangat ingin ikut berperang, termasuk Umair bin Abi Waqqas, adik Sa'ad radhiyallahu anhu, yang baru berusia sekitar 16 tahun. Rasulullah awalnya menyuruh mereka pulang karena terlalu muda. Namun semangat dan ketulusan Umair membuat hati beliau tersentuh, hingga akhirnya diizinkan bergabung. Dalam pertempuran itu, Allah menganugerahkan kepada Umair kedudukan syahid, menjadikannya salah satu pejuang termuda yang gugur di jalan Allah. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, kedua pasukan berhadapan di Badar. Pasukan Quraisy lengkap dengan 100 penunggang kuda dan persenjataan penuh, sementara kaum muslimin hanya 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Perbedaan besar ini menegaskan bahwa kemenangan sejati ditentukan oleh iman, bukan oleh jumlah pasukan atau kekuatan senjata. Pertempuran dimulai dengan duel antar jagoan. Dari pihak Quraisy maju Utbah bin Rab'ah, Syaibah bin Rab'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Rasulullah mengutus 3 singa Islam, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Pertarungan sengit terjadi. Ali menewaskan Syaibah, Hamzah menewaskan Al-Walid, sementara Ubaidah terluka parah dalam duel dengan Utbah sebelum akhirnya dibantu saudaranya hingga lawannya tewas. Di tengah pertempuran besar itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menghadapi salah satu pejuang tangguh Quraisy, Sa'id bin Al-As, lalu berhasil menewaskannya. Dari tangannya, Sa'ad memperoleh sebuah pedang bernama Dzu al-Katifah. Namun setelah pertempuran usai, Rasulullah menegaskan bahwa harta rampasan perang belum boleh dimiliki secara pribadi. Beliau memerintahkan Sa'ad radhiyallahu anhu untuk menyerahkan pedang tersebut, meskipun hatinya terasa berat, sebab musuh yang dibunuhnya itu adalah pembunuh saudaranya sendiri, Umair radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian, turunlah wahyu surat Al-Anfal yang mengatur pembagian ghanimah. Rasulullah memanggil Sa'ad kembali dan memberinya pedang tersebut sebagai bagian yang sah dari rampasan perang. Sa'ad radhiyallahu anhu pun bersyukur atas ketentuan Allah dan merasa tenang karena pedang itu kini halal dimilikinya. Perang Badar menjadi bukti nyata bahwa kemenangan Islam bukan karena jumlah atau kekuatan materi, tetapi karena iman yang teguh, keberanian yang tulus, dan pengorbanan di jalan Allah. Namun kegembiraan kaum muslimin setelah Badar tidak bertahan lama. Quraisy yang marah dan haus balas dendam segera menyiapkan serangan besar. Sekitar 1 tahun kemudian, pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah, mereka mengerahkan lebih dari 3.000 prajurit, lengkap dengan 200 pasukan berkuda dan 3.000 unta. Bahkan para wanita dari keluarga bangsawan Quraisy ikut serta untuk menyemangati pasukan dengan syair-syair perang. Rasulullah segera mengetahui rencana itu. Pada tanggal 3 Syawal, beliau berangkat dari Madinah bersama 1.000 sahabat. Namun di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, berkhianat dengan membawa pulang sepertiga pasukan, sekitar 300 orang. Tinggal tersisa 700 pejuang yang setia, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah menempatkan pasukan secara strategis. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu memimpin pasukan berkuda,
Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa panji kaum muslimin. Sementara 50 pemanah diposisikan di bukit kecil di bawah komando Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu berada di garis depan sebagai pasukan inti. Awalnya kaum muslimin berhasil memukul mundur Quraisy. Pasukan mereka kocar-kacir, banyak yang melarikan diri meninggalkan harta rampasan. Namun situasi berubah ketika sebagian pemanah meninggalkan pos mereka untuk ikut mengumpulkan harta. Melihat celah itu, Khalid bin Walid, yang saat itu masih musyrik, memimpin pasukan berkuda Quraisy menyerang dari belakang. Pertahanan kaum muslimin porak-poranda dan peperangan berubah kacau. Rasulullah pun menjadi sasaran utama. Hanya segelintir sahabat yang bertahan mengelilingi beliau. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Talib, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Dujanah, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa sahabat Ansar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pemanah terbaik kaum muslimin, berada tepat di sisi Rasulullah. Beliau sendiri menyerahkan anak panah kepadanya dan bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad. Demi engkau, ayah dan ibuku rela menjadi tebusanmu." Ini adalah kemuliaan agung, karena sangat jarang Rasulullah mengucapkan kalimat seperti itu kepada seorang sahabat. Dalam riwayat, Sa'ad melepaskan lebih dari 1.000 anak panah hari itu demi melindungi Rasulullah. Dengan ketepatan bidikan, Sa'ad radhiyallahu anhu menewaskan beberapa tokoh Quraisy, termasuk Talhah bin Abi Talhah, pemegang panji perang Quraisy. Gugurnya pembawa panji membuat barisan musyrikin terguncang. Di tengah pertempuran, Rasulullah sendiri mengalami luka parah. Wajah beliau berdarah, gigi beliau patah, dan pelipis beliau terluka akibat lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandung Sa'ad yang masih kafir saat itu. Melihat keadaan itu, Rasulullah tidak membalas dendam, melainkan berdoa dengan penuh kasih sayang. "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Sejak peristiwa Uhud inilah Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan doa khusus. "Ya Allah, bimbinglah Sa'ad agar panahnya selalu tepat dan kabulkanlah doanya." Doa Nabi inilah yang menjadikan doa Sa'ad radhiyallahu anhu dikenal mustajab. Banyak kisah setelahnya menunjukkan bahwa setiap kali Sa'ad berdoa, Allah mengabulkannya. Dalam Al-Isabah Far'am Tamiz As-Sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang mencela Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendengar celaan itu. Karena cintanya kepada sahabat Nabi, Sa'ad menegur orang itu agar diam. Namun orang tersebut tidak berhenti, bahkan terus melontarkan hinaan. Maka Sa'ad pun berwudu, salat 2 rakaat, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jika dia berdusta dan mencela tanpa hak, maka timpakanlah kepadanya azabmu di hadapan orang banyak." Tak lama setelah itu, orang yang mencela tadi pergi. Di tengah jalan, ia ditabrak seekor unta hingga mati di tempat. Orang-orang pun menyaksikan betapa doa Sa'ad radhiyallahu anhu langsung dikabulkan oleh Allah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kembali tampil dengan peran besar dalam sejarah Islam. Saat itu, kaum muslimin baru saja mengalami kekalahan pahit dalam Perang Jembatan tahun 13 Hijriah melawan Persia. Ribuan prajurit gugur, termasuk panglima mereka, Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Kekalahan ini mengguncang kaum muslimin dan menyadarkan mereka bahwa menghadapi imperium sebesar Persia bukanlah perkara mudah. Berita itu segera sampai ke Madinah. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu sangat terguncang, namun beliau tetap tegar. Ia mengumpulkan para sahabat, mendengar laporan, lalu bersumpah dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, jika raja-raja Persia bersatu melawan kita, maka aku pun akan mengirim raja-raja Arab untuk menghadapi mereka." Umar kemudian mengirimkan surat ke seluruh jazirah Arab, menyeru, "Barang siapa mampu berperang atau memiliki keahlian, maka datanglah untuk berjihad." Seruan ini membakar semangat kaum muslimin. Dari berbagai kabilah berdatangan gelombang sukarelawan hingga Madinah penuh sesak oleh para mujahid. Kebetulan saat itu bertepatan dengan musim haji. Seusai berhaji di Makkah, Umar kembali ke Madinah dan mendapati ribuan prajurit sudah berkumpul.
Kota dan padang pasir sekitar bergemuruh dengan takbir para pejuang. Dengan pasukan sebesar itu, Umar sempat berniat memimpin sendiri peperangan ke Irak. Ia menyiapkan barisan di Sirar dekat Madinah dan berkata, "Aku sendiri akan memimpin meninggalkan Ali mengatur urusan pemerintahan. Talhah, Az-Zubair, dan Abdurrahman akan bersamaku." Banyak sahabat mendukung, sebab keberanian Umar selalu menguatkan hati mereka. Namun para sahabat senior menimbang bahaya besar yang bisa terjadi. Jika Umar ikut dan kaum muslimin kalah, maka umat akan hancur. Jika Umar tetap di Madinah, ia bisa terus mengatur strategi, mengirim bala bantuan, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Akhirnya Umar menerima nasihat mereka. Beliau memutuskan tetap di Madinah, lalu menunjuk seorang panglima utama. Pertanyaan pun muncul, siapakah yang paling layak memimpin pasukan terbesar dalam sejarah Islam saat itu? Dalam musyawarah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata dengan tegas, "Aku telah menemukannya. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas." Semua sahabat menyetujui pilihan itu. Sa'ad adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan keberanian, termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia pemanah terbaik kaum muslimin, orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah, dan dikenal dengan kesetiaan serta ketakwaannya. Umar memanggil Sa'ad dari Najd, tempat ia menjadi amil. Saat tiba di Madinah, Umar mengangkatnya sebagai panglima tertinggi. Namun beliau tidak hanya memberi jabatan, melainkan juga pesan mendalam. "Wahai Sa'ad, jangan engkau tertipu karena engkau adalah paman Rasulullah dan sahabatnya. Sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada hubungan nasab yang menyelamatkan, yang meninggikan hanyalah ketaatan. Maka bertakwalah, jagalah niatmu, dan jangan lalaikan amanah besar ini. Jika engkau berpaling dari jalan itu, amalmu akan sia-sia." Sa'ad menerima amanah itu dengan penuh kerendahan hati dan menjadikan pesan Umar sebagai pedoman utama dalam memimpin. Sa'ad berangkat dari Madinah membawa 4.000 prajurit. Umar radhiyallahu anhu bahkan mengiringi mereka sampai ke Sirar, sekitar 3 mil dari Madinah. Di sana, Umar memberi nasihat kepada berbagai kabilah yang ikut berperang, termasuk mereka yang dahulu sempat terjerumus dalam fitnah kemurtadan. Beliau berkata, "Kini Allah memberi kalian kesempatan untuk menebus dosa dengan berjuang di jalannya." Di antara mereka ada tokoh-tokoh besar seperti Tulaihah al-Asadi dan Amr bin Ma'di Karib, orang-orang yang dahulu menentang, namun kini bertobat dan bersumpah setia di jalan Islam. Pasukan bergerak hingga sampai di Tha'labah, sebuah tempat yang memiliki air melimpah. Di sana, bala bantuan baru dari Madinah datang sehingga jumlah pasukan bertambah menjadi 8.000. Menurut sebagian riwayat, setelah itu Umar terus mengirim pasukan tambahan hingga jumlah mereka mencapai sekitar 10.000 orang. Sementara itu di Dzulqar, pasukan lain yang dipimpin Al-Mutanna bin Harithah sedang menanti. Mutanna, panglima lama, sebenarnya terluka parah sejak perang Jembatan dan Buwaibah. Luka itu semakin parah hingga ia wafat. Namun sebelum meninggal, ia berpesan, "Sampaikan kepada Sa'ad, jika engkau berperang dengan Persia, jangan terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Jika Allah memberi kemenangan, majulah. Tetapi bila terjadi kekalahan, tetaplah di dekat perbatasan agar bisa berkumpul kembali." Setelah wafatnya Mutanna, Sa'ad menikahi istrinya, Salma, untuk menjaga dan melindungi keluarganya, sesuai tradisi mulia kaum muslimin. Setelah semua pasukan bergabung, jumlah kaum muslimin mencapai sekitar 12.000 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kemudian menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melaporkan wafatnya Al-Muthanna dan keadaan pasukan. Umar membalas dengan perintah tegas, "Bergeraklah menuju Qadisiyah. Itu adalah pintu masuk ke negeri Persia. Tempatnya subur, strategis, dan dekat dengan perbatasan Arab. Posisikan pasukanmu dengan punggung menghadap tanah Arab dan wajah menghadap Persia. Dan kirimkan laporan keadaan pasukan serta pergerakan musuh secara rinci, seakan-akan aku melihat langsung dari Madinah." Sa'ad pun menata barisan pasukan. Ada pasukan depan, sayap kanan dan kiri, pasukan pengintai, pasukan unta, kavaleri, hingga penjaga logistik. Ia juga menunjuk Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebagai penasihat sekaligus qadi, hakim, yang mengatur urusan hukum di tengah pasukan. Dalam pasukan ini terdapat sekitar 600 sahabat Nabi, di antaranya 70 orang veteran perang Badar dan 300 orang yang ikut dalam Bai'at Ridwan.
Selain itu, ada sekitar 700 putra para sahabat yang meneruskan perjuangan ayah-ayah mereka. Dalam perjalanan menuju Qadisiyah, kaum muslimin singgah di Udhaib, tempat Persia menyimpan persenjataan. Namun begitu mendengar kedatangan pasukan Islam, para penjaga Persia melarikan diri tanpa perlawanan. Kaum muslimin pun memperoleh banyak senjata tanpa bertempur. Akhirnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama pasukan besar Islam tiba di Qadisiyah. Di sana mereka membangun markas, menyebarkan pasukan di posisi strategis, serta melakukan serangan kecil untuk mencari logistik dari daerah sekitar. Qadisiyah kini menjadi panggung penentuan, gerbang pertemuan antara Islam dan Imperium Persia. Suatu peristiwa menarik terjadi di masa persiapan ini. Asim bin Amr memimpin sebuah detasemen ke arah Maisan. Saat itu pasukan kekurangan susu dan daging. Mereka berjumpa seorang penggembala Persia. Ketika ditanya tentang ternaknya, ia berpura-pura tidak tahu. Namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam hutan, seakan seekor sapi berkata, "Pendusta, kami ada di sini." Mereka pun masuk dan menemukan kawanan ternak melimpah. Peristiwa ini dianggap sebagai pertolongan Allah, dan hari itu dikenang sebagai Yaum al-Ayaqar, hari datangnya keamanan dan rezeki. Sementara itu, di pihak Persia, Yezdigird, raja muda yang baru naik takhta, tidak tinggal diam. Ia menunjuk panglima terhebatnya, Rustam, seorang jenderal berpengalaman. Awalnya Rustam enggan turun langsung, ia menyarankan agar jenderal lain yang dicoba lebih dulu. Namun Yezdigird memaksa. Akhirnya Rustam memimpin lebih dari 100.000 prajurit lengkap dengan persenjataan berat, gajah perang, dan perlengkapan megah. Mereka berkemah di Sabat dekat Madain, lalu mengirim pasukan kecil untuk memulihkan kepercayaan rakyat Persia. Sedikit demi sedikit, rakyat kembali setia padanya. Ketika mendengar laporan Sa'ad, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat balasan. Jangan gentar oleh jumlah mereka yang besar dan senjata mereka yang banyak. Bertawakallah kepada Allah. Sebelum perang, kirimlah utusan yang menyeru mereka kepada Islam. Jika mereka menerima, itu keselamatan. Jika menolak, maka perang hanyalah pilihan terakhir. Maka Sa'ad segera memilih 14 sahabat terkemuka sebagai delegasi diplomasi ke istana Yezdigird. Delegasi itu dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin al-Muzan'a radhiyallahu anhu, didampingi tokoh-tokoh besar seperti Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Ash'ats bin Qais, Harith bin Hasan, Asim bin Amr, Amr bin Ma'd Karib, Qais bin Zurarah, dan lainnya. Mereka dikenal gagah berani, fasih, dan berwibawa. Delegasi itu berangkat menuju Madain. Penampilan mereka sangat sederhana. Pakaian kasar ala Arab, senjata seadanya, bahkan ada yang menunggang kuda tanpa pelana. Orang Persia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin utusan dari pasukan yang hendak menantang kerajaan adidaya tampil sesederhana itu? Akhirnya para sahabat ini dihadapkan langsung ke istana Persia yang megah. Yezdigird duduk di atas singgasana emas, dikelilingi para bangsawan dan Rustam sang panglima. Dengan kesombongan ia berkata, "Kalian hanyalah bangsa hina. Paling banyak yang bisa kulakukan adalah memberimu gandum dan kurma dengan unta, lalu mengangkat seorang penguasa untuk Arab agar kalian hidup nyaman. Jika tidak menerima, maka yang menanti kalian hanyalah kehinaan dan kematian." Mendengar itu, bangkitlah Qais bin Zurarah radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Arab yang disegani. Dengan tenang ia menjawab, "Wahai Raja, kami ini memang dulu seburuk-buruknya makhluk. Namun Allah memberi kami rahmat, mengutus seorang nabi, dan memberi kami hidayah. Kini kami datang membawa cahaya itu, ingin juga menerangi dadamu. Jika engkau masuk Islam, itu yang terbaik. Jika menolak, maka pilihlah jizyah atau pedang." Ucapan itu membuat Yezdigird murka. Ia berteriak, "Seandainya membunuh utusan tidak dianggap aib, pasti kalian semua sudah kubunuh hari ini. Wahai para perampok negeri orang, yang akan kalian dapat hanyalah tanah ini." Lalu ia memanggil pengawal, meminta tanah dan debu, lalu dilemparkan di hadapan para sahabat. Dengan sigap Asim bin Amr mengambil debu itu dengan sorban dan membawanya keluar. Ia berkata gembira ketika kembali ke markas kaum muslimin. "Bergembiralah wahai Amir, Raja Persia sendiri telah menyerahkan tanah mereka kepada kita. Insya Allah kemenangan akan segera Allah berikan." Tidak lama kemudian, Yezdigird mengeluarkan perintah keras kepada Rustam. Segera tinggalkan Sabat dan hancurkan pasukan Muslim.
Rustam pun berangkat dengan pasukan raksasa. Riwayat berbeda menyebut jumlahnya, namun yang paling masyhur adalah 180.000 prajurit dengan 300 ekor gajah perang. Meski membawa kekuatan besar, Rustam sebenarnya enggan berperang. Ia mengetahui kaum muslimin memiliki kekuatan iman yang tidak bisa diremehkan. Karena itu ia bergerak sangat lambat, bahkan butuh 6 bulan hanya untuk berpindah dari Madain ke Qadisiyah, padahal jaraknya tidak jauh. Tujuannya jelas, membuat kaum muslimin kehabisan logistik, namun dugaan itu keliru karena kaum muslimin tetap mampu bertahan. Akhirnya, karena desakan istana Persia, Rustam terpaksa maju. Namun sebelum perang dimulai, ia mengirim pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menawarkan dialog. Sa'ad pun mengutus Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu sebagai perwakilan. Penampilannya sangat sederhana, pakaiannya biasa saja, di pinggang hanya ada tali tambang, sorban lusuh di kepalanya, dan pedang yang tidak memiliki sarung, melainkan hanya dibungkus kain usang. Sementara itu, Rustam menyiapkan majelis megah. Karpet-karpet mahal terbentang sejauh mata memandang, pasukan berbaris dengan seragam mewah, dan ia sendiri duduk di atas singgasana emas yang menjulang. Rib'i masuk tanpa rasa gentar. Ia berjalan dengan tenang, menusukkan ujung tombaknya ke karpet-karpet sutra hingga sobek, lalu menancapkannya ke tanah dekat singgasana Rustam. Ia menarik pelana kudanya, mengikatnya ke bantal besar di ruangan itu, kemudian duduk di tanah, bukan di kursi yang disediakan. Para pengawal Persia hendak memaksanya meletakkan senjata, tetapi Rib'i menolak. Aku datang bukan atas kemauanku sendiri, tetapi karena undangan kalian. Jika kalian tidak ingin berbicara denganku seperti ini, aku akan kembali. Rustam memberi isyarat agar pengawal menahan diri, lalu percakapan dimulai melalui penerjemah. Rustam bertanya, "Kenapa engkau tidak duduk di kursi atau di karpet ini?" Rib'i menjawab singkat, "Kami tidak terbiasa duduk di atas perhiasan dunia. Bagi kami, bumi yang Allah bentangkan sudah cukup." Kemudian Rustam bertanya tujuan kedatangan kaum muslimin. Rib'i pun menyampaikan kalimat yang masyhur dalam sejarah. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah. Dari sempitnya dunia menuju kelapangan akhirat. Dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Jika kalian menerima Islam, kami akan pergi meninggalkan negeri kalian. Jika menolak, maka kalian harus membayar jizyah. Dan jika kalian enggan juga, maka pedanglah yang akan menjadi penentu antara kami dan kalian. Rustam menatap heran, lalu mengejek pedang Rib'i yang hanya bersarung kain compang-camping. Dengan pedang seperti itu, bagaimana kalian bisa menang melawan kami? Rib'i menatap tajam, lalu menjawab tegas, "Pedang ini tajam. Jika engkau mau, boleh kau coba sendiri." Untuk membuktikan ucapannya, orang Persia meletakkan beberapa tameng baja. Rib'i segera mengayunkan pedangnya, dan seketika tameng-tameng itu terbelah. Rustam dan para pembesar Persia pun terdiam. Meski terkesan, Rustam belum luluh. Ia hanya berkata, "Baiklah, kami akan memikirkan perkataanmu. Sekarang engkau boleh pergi." Dengan ketenangan yang sama, Rib'i meninggalkan istana sebagaimana ia masuk. Keesokan harinya, Rustam meminta lagi agar dikirim utusan lain. Sa'ad lalu mengutus Hudzaifah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ia datang dengan penampilan sederhana seperti Rib'i, hanya saja ia berbicara sambil tetap duduk di atas kudanya. Rustam bertanya heran, "Mengapa hari ini bukan orang yang kemarin datang?" Hudzaifah menjawab, "Pemimpin kami berlaku adil. Setiap orang mendapat giliran yang sama untuk melayani agama ini. Kemarin giliran Rib'i, hari ini giliranku." Rustam kembali menanyakan tujuan mereka, dan Hudzaifah memberikan jawaban serupa. Ketika Rustam meminta waktu berfikir, Hudzaifah menjawab tegas, "Paling lama 3 hari, dan 1 hari telah berlalu." Lalu ia pun kembali ke markas Muslim. Hari ketiga, Rustam kembali meminta utusan. Kali ini Sa'ad mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal cerdas dan berani. Dengan penuh wibawa, ia masuk lalu langsung duduk di singgasana dekat Rustam, sejajar dengan panglima Persia itu. Seluruh istana gempar, para pengawal segera menariknya turun. Dengan tenang ia berkata, "Aku pernah mendengar bahwa bangsa Persia adalah bangsa yang berakal.
Namun ternyata kalian mengangkat manusia seperti Tuhan di atas singgasana lalu menyembahnya. Puji syukur kepada Allah, bangsa Arab tidak pernah melakukan hal ini. Rustam tersentak mendengar kata-katanya, namun ia tetap mengejek. Dengan pedang usang dan panah sedikit itu, bagaimana kalian bisa menghadapi kerajaan Persia? Mughirah menjawab, benar, pedangku tua, tapi ketajamannya sudah banyak membuktikan. Dan panah kami meski sedikit, laksana api kecil yang bisa membakar apa saja yang disentuhnya. Akhirnya Rustam marah besar. Ia berteriak lantang di hadapan seluruh istana. Demi matahari, tidak akan ada lagi perdamaian antara kami dan kalian. Besok aku akan menginjak kalian hingga hancur. Mughairah menjawab tenang, sangat baik, semua itu akan terjadi sesuai kehendak Allah. Ia pun kembali kepada Sa'd radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Persia sudah menolak seluruh tawaran damai. Maka Sa'ad segera memerintahkan pasukan Islam untuk bersiap menghadapi perang besar di Qadisiyah. Pasukan Persia di bawah pimpinan Rustam menyeberangi sungai dengan penuh kemegahan. Rustam duduk di atas singgasana berlapis emas, dikelilingi lebih dari 200.000 prajurit bersenjata lengkap, termasuk gajah-gajah perang yang menjadi andalan mereka. Setiap perkembangan di medan pertempuran langsung dilaporkan ke Raja Yezdigird melalui jaringan pengawas yang rapi, sehingga Raja tetap mengetahui keadaan pasukannya dari kejauhan. Di sisi lain, pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit, sekitar 12.000 orang, tidak gentar. Mereka adalah para pejuang yang teguh dalam iman, siap menghadapi musuh meski kalah jumlah dan persenjataan. Namun pada saat yang menentukan, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidak dapat turun langsung memimpin karena sakit keras. Kondisi ini menimbulkan keraguan di sebagian prajurit, bahkan seorang penyair melontarkan syair yang mengolok-olok beliau. Mendengar itu, Sa'd merasa sedih. Beliau lalu mengumpulkan pasukan dan memperlihatkan luka serta penyakit yang dideritanya, sebagai bukti bahwa ketidakhadirannya di medan tempur bukan karena kelemahan. Sa'd menegaskan bahwa seluruh prajurit harus taat kepada Khalid bin Urfutah yang ditunjuk sebagai komandan lapangan. Setelah mengetahui keadaan sebenarnya, pasukan Islam menyesali prasangka mereka. Mereka memperbarui ketaatan dan janji setia. Demi tetap bisa memimpin, Sa'd menetap di sebuah istana tua dekat medan pertempuran. Dari sana, beliau memantau jalannya peperangan dan mengirimkan instruksi secara tertulis. Kertas-kertas berisi perintah itu dilemparkan ke arah Khalid bin Urfutah, sehingga pasukan Muslim tetap bergerak sesuai arahan beliau sepanjang pertempuran. Pertempuran dimulai dengan duel para kesatria. Pangeran Persia, Hormuz, maju menantang kaum Muslimin. Ghalib bin Abdullah al-Asadi keluar menghadapinya. Dalam 2 kali pertemuan, Ghalib berhasil menaklukkannya, hingga akhirnya Hormuz ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke barisan Islam. Setelah itu, sejumlah kesatria Persia lain maju bertarung. Asim bin Amr dan Amr bin Madi Karib tampil menghadapi mereka dengan keberanian luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawannya, membangkitkan semangat pasukan Muslim yang jumlahnya lebih sedikit. Melihat kegentingan itu, Persia mengerahkan gajah-gajah perang untuk menghancurkan barisan kaum Muslimin. Kabilah Bujailah pertama kali menghadang, tetapi banyak prajurit yang terinjak. Sa'd segera memerintahkan Bani Asad untuk membantu, namun mereka pun terdesak. Akhirnya, Bani Tamim yang terkenal mahir dengan tombak dan panah dipanggil. Dengan keberanian, mereka berhasil melukai dan menjatuhkan penunggang gajah, membuat gajah-gajah Persia tercerai-berai. Malam pun tiba. Kedua pasukan sama-sama kelelahan dan menghentikan pertempuran. Hari itu dikenal dalam sejarah sebagai hari pertama pertempuran Qadisiyah, Yaum al-Armad. Pada hari itu, sekitar 500 prajurit Muslim gugur, sementara ribuan tentara Persia tewas di tangan kaum Muslimin. Pada pagi hari kedua, Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu memulai dengan menyiapkan pemulasaraan dan penguburan para syuhada yang gugur di hari pertama. Setelah itu, kedua pasukan kembali berhadap-hadapan di medan perang. Ketegangan semakin meningkat ketika bala bantuan dari Syam tiba. Pasukan itu dipimpin oleh Qaqa bin Amr radhiyallahu anhu atas perintah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikirim melalui Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Qaqa membawa 1.000 prajurit pilihan, sementara sisanya, sekitar 5.000 orang di bawah pimpinan Hashim bin Atbah, keponakan Sa'ad, masih dalam perjalanan. Kehadiran mereka menyalakan semangat baru di hati kaum Muslimin. Tanpa menunda, Qaqa maju menantang musuh. Seorang panglima Persia bernama Jadawiyah
yang sebelumnya pernah memberi luka besar bagi kaum muslimin, keluar menyambut tantangan itu. Dengan sekali tebasan, Ka'ka' membinasakannya. Beberapa kesatria Persia lain yang berani maju pun berguguran di tangannya, hingga pertempuran umum pun pecah. Meski jumlah gajah perang Persia di hari kedua lebih sedikit, mereka tetap menjadi ancaman besar. Ka'ka' menyusun taktik dengan membebani punggung unta agar musuh mengira itu adalah gajah. Sementara itu, para pemanah dan penombak Muslim berhasil menumbangkan penunggang Persia satu demi satu. Rustam mengerahkan kavaleri Persia untuk menyerbu bagaikan badai, namun kaum Muslimin dengan gagah berani berhasil menahannya. Pada hari ketiga, Sa'ad radhiyallahu anhu bertekad bahwa peperangan harus berakhir. Ia meminta nasihat dari orang-orang Persia yang telah masuk Islam. Mereka berkata, kelemahan gajah ada pada mata dan belalainya. Jika bagian itu dilumpuhkan, gajah akan kabur. Sa'ad segera mengirimkan perintah kepada Asim bin Amr dan Ka'ka' radhiyallahu anhuma untuk melaksanakan strategi itu. Maka Ka'ka', Asim dan pasukan terpilih maju menghadapi gajah putih pimpinan Persia. Banyak prajurit gugur karena keganasannya, namun akhirnya mereka berhasil melumpuhkan mata dan belalainya. Gajah itu pun tumbang, dan pasukan Persia mulai kocar-kacir. Menjelang malam, Sa'ad radhiyallahu anhu memberi aba-aba serangan besar. Dengan doa beliau, kaum muslimin menyerbu dengan semangat yang membara. Ka'ka' memimpin pasukan inti untuk menembus jantung pertahanan Persia. Bersama Asim bin Amr, Amr bin Madkarib, dan para kesatria pilihan, mereka menghancurkan barisan pengawal Rustam. Rustam yang terluka parah mencoba melarikan diri ke sungai, namun ia berhasil dikejar dan dibunuh. Dengan tewasnya Rustam, pasukan Persia pun tercerai-berai. Malam itu, kemenangan besar diraih oleh kaum muslimin. Pertempuran dahsyat ini dikenang dengan sebutan Mila al-Harir, sementara hari sebelumnya dikenal sebagai Yaum al-Imas. Ribuan prajurit Persia tewas, sekitar 8 hingga 10.000 orang. Kemenangan ini tidak hanya mematahkan kekuatan Persia, tetapi juga menjatuhkan lambang kebanggaan mereka, Darwish Kawiyani, yang kini berada di tangan kaum muslimin. Setelah perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu segera mengirim kabar kemenangan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menunggu dengan penuh kecemasan di Madinah. Begitu menerima berita, Khalifah sujud syukur, lalu memerintahkan agar kemenangan diumumkan kepada kaum muslimin. Ia juga mengatur pembagian harta rampasan perang, ghanimah, dengan adil. Setiap penunggang kuda mendapat 6.000 dirham, setiap prajurit infanteri 2.000 dirham, sementara mereka yang menunjukkan keberanian luar biasa diberi tambahan 500 dirham. Para penghafal Al-Quran pun mendapatkan bagian lebih. Bahkan mereka yang terlambat hadir atau tidak ikut serta tetap diberi bagian sesuai arahan khalifah agar tidak timbul rasa iri di antara kaum muslimin. Pasukan muslim tinggal di Qadisiyah selama 2 bulan. Dalam masa itu, Sa'ad radhiyallahu anhu menerima delegasi dari berbagai daerah yang meminta keamanan. Ia memberikan jaminan amnesti, mengizinkan penduduk kembali ke rumah mereka, dan menegakkan keadilan sesuai arahan khalifah. Akhlak mulia para sahabat membuat banyak penduduk akhirnya memeluk Islam dengan sukarela. 2 bulan kemudian, pasukan muslim bersiap bergerak menuju jantung Persia. Sa'ad radhiyallahu anhu memantau gerakan musuh, hingga ia mendapat kabar bahwa Persia mulai mengumpulkan kekuatan di Babil. Laporan segera dikirim ke Madinah dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu memberi izin untuk maju sambil mengirim pasukan tambahan. Di Babil, kaum muslimin menghadapi panglima Persia bernama Syahriar. Ia dengan sombong menantang siapa saja yang berani melawannya. Zahra berkata, "Satu orang muslim saja cukup untuk menundukkanmu." Nail bin Jasham al-Arij kemudian maju. Pertarungan sengit terjadi hingga Syahriar sempat menindih Nail. Namun ibu jari Syahriar tersangkut di mulut lawannya. Nail pun segera menebaskan belati dan membunuhnya. Kematian Syahriar membuat pasukan Persia panik dan lari kocar-kacir. Babil jatuh ke tangan muslimin. Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan Nail mengenakan pakaian perang Syahriar di hadapan pasukan sebagai pelajaran bahwa kesombongan musuh tidak akan mampu mengalahkan iman. Perjalanan berlanjut ke Madain, ibu kota megah Persia. Kota ini terbagi 2. Bagian timur berisi istana pemerintahan, sedangkan bagian barat, Bahrashir, adalah benteng pertahanan yang dijaga pasukan elit. Kaisar Yazgerd bahkan menaruh singa peliharaan di benteng itu untuk menakut-nakuti musuh. Pasukan muslim mengepung Bahrashir selama berbulan-bulan,
hingga suatu hari Persia keluar menyerang dengan singa di barisan depan. Namun Hashim bin Uqbah, keponakan Sa'd radhiyallahu anhu, menebasnya hingga mati. Pasukan Persia pun kalah dan benteng berhasil direbut. Penduduknya menyerah serta dikenai jizyah ringan sebagai tanda aman. Di arah lain, di seberang sungai Dajlah berdiri Qasr Abyad, istana megah kaisar. Sungai sedang meluap akibat hujan dan musuh menyiapkan perangkap. Sa'd radhiyallahu anhu menenangkan pasukannya. Siapa yang berani menyeberangi sungai bersamaku? Seluruh pasukan menyambut ajakan itu. Mereka membaca ayat Allah. Tidak ada seorang pun yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Ali Imran ayat 145. Dengan penuh keyakinan, pasukan Muslim menyeberangi sungai deras itu. Meski dihujani serangan, mereka semua berhasil menyeberang dengan selamat. Melihat keberanian tersebut, pasukan Persia panik dan lari. Kaisar Yazdgerd meninggalkan Madain bersama keluarga dan harta kekayaan. Pasukan Muslim pun memasuki Qasr Abyad. Sa'd radhiyallahu anhu segera menunaikan salat syukur, bahkan menegakkan salat Jumat pertama di Irak di dalam istana itu. Patung-patung dihapus atau ditutup, sebagian bangunan dijadikan masjid. Semua harta kekaisaran dikumpulkan. Emas, perak, perhiasan, pakaian kerajaan, kuda bertatahkan permata, hingga lantai permata istana bahar. Meski harta berlimpah, para sahabat menunjukkan kejujuran luar biasa. Tidak satu pun yang menimbun. Seorang prajurit menemukan kotak berisi permata, lalu segera menyerahkannya tanpa mengambil sebutir pun. Sa'd radhiyallahu anhu memuji pasukannya, bahkan menyamakan mereka dengan para sahabat Badar dalam keikhlasan. Semua harta dibagi secara adil, sebagian besar dikirim ke Madinah untuk Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Penaklukan Madain menjadi titik balik besar dalam sejarah. Kemenangan ini bukan hanya menegakkan kekuasaan Islam di Irak, tetapi juga meruntuhkan pusat kekuasaan Kekaisaran Persia. Dengan jatuhnya Madain, jalan terbuka bagi kaum muslimin untuk menaklukkan seluruh wilayah Persia. Setelah penaklukan Irak, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menugaskan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menetap di Madain dan mengatur wilayah yang baru dikuasai. Sa'd menata penduduk, mengukur tanah, menjaga hak-hak pemilik asli, serta membagikan tanah kosong kepada mereka yang berhak. Ia juga menetapkan pajak dan jizyah dengan adil, serta melaksanakan berbagai proyek kesejahteraan sehingga wilayah tersebut segera aman dan makmur. Kejujuran dan akhlak mulia kaum muslimin menarik hati banyak penduduk setempat. Banyak tokoh penting memeluk Islam, di antaranya Fairuz Bustam, Jamil bin Basir, serta sebagian besar pasukan Dailam. Namun karena iklim Madain dianggap kurang sesuai bagi orang Arab, Sa'd mengusulkan pembangunan kota baru. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyetujui usulan itu dan memerintahkan pembangunan kota di tepi sungai Efrat, dekat bekas pusat pemerintahan Harrah. Di sana, Sa'd mendirikan Kufah dengan masjid agung yang dapat menampung 40.000 jamaah menggunakan tiang-tiang marmer dari istana Madain. Di sekitar masjid dibangun pemukiman kabilah-kabilah Arab, Qasr Sa'd sebagai istana gubernur, Baitul Mal, gedung tamu, serta perumahan militer. Kufah pun berkembang menjadi pusat administrasi sekaligus kota militer yang menampung lebih dari 100.000 pasukan muslim. Awalnya, rumah-rumah di Kufah masih sederhana, terbuat dari bambu dan kayu. Namun sebuah kebakaran besar melanda hingga semuanya hangus. Sa'd segera melaporkan hal ini kepada Khalifah Umar, yang kemudian memberi izin untuk membangun rumah permanen dari bata dengan batasan sederhana, tidak lebih dari 3 kamar per rumah. Sejak itu, Kufah berkembang pesat menjadi kota indah, tertata, dan kelak dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Sa'd juga mengembangkan berbagai fasilitas, membuat saluran air, mendirikan masjid tambahan, membangun pos perjalanan dan sekolah, serta menghubungkan Baitul Mal dengan Masjid Agung Kufah agar lebih aman. Ia juga memperhatikan pendidikan agar semua orang dapat belajar dengan bebas. Dalam bidang militer, Sa'd radhiyallahu anhu memimpin lebih dari 100.000 pasukan dengan disiplin tinggi. Ia mengatur gaji mereka secara adil melalui sistem Dewan, menjaga agar tentara tetap puas dan loyal. Ketika pasukan dari Jazirah bergerak ke arah Hims, Sa'd segera mengirim bala bantuan sehingga kota itu dapat ditaklukkan kaum muslimin.
Demikian pula, saat Yazdajird berusaha mengumpulkan kekuatan di Persia, Sa'ad mengirim pasukan terlatih dengan komandan-komandan berpengalaman untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, dalam kepemimpinannya di Kufah, Sa'ad menghadapi berbagai tantangan. Ia pernah membangun gerbang di depan rumahnya untuk menghindari kebisingan pasar. Beberapa orang menyalahartikan hal ini dan mengadukannya kepada Khalifah Umar. Sa'ad dengan sabar menjelaskan bahwa gerbang itu sama sekali tidak menghalangi siapapun yang membutuhkan dirinya. Khalifah pun menerima penjelasan tersebut. Lebih berat dari itu, muncul fitnah dari sebagian orang yang menuduh Sa'ad tidak adil dalam membagi ghanimah, enggan memimpin pasukan, bahkan ada yang menuduhnya tidak sholat dengan benar. Sa'ad segera mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Khalifah lalu mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu ke Kufah untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Dalam penyelidikan, sebagian besar penduduk membela Sa'ad, menyatakan bahwa ia selalu adil dan bijaksana. Namun ada seorang lelaki bernama Abu Sa'dah, dalam sebagian riwayat disebut Usamah bin Qatadah, yang berdiri dan menuduh Sa'ad berbuat zalim. Mendengar tuduhan itu, Sa'ad tidak membalas dengan kata-kata kasar. Beliau berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, jika ia berdusta, maka panjangkanlah umurnya, panjangkan kefakirannya, dan timpakanlah fitnah kepadanya. Doa Sa'ad dikabulkan Allah. Lelaki itu hidup sangat lama hingga alisnya menutupi matanya, hidup miskin, dan di akhir hayatnya suka menggoda anak-anak perempuan di jalanan. Meski hasil penyelidikan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, Khalifah Umar tetap memberhentikan Sa'ad dari jabatan gubernur untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meredam potensi fitnah baru di Kufah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ammar bin Yasir atau Abdullah bin Utbah ditunjuk sebagai penggantinya. Khalifah Umar menegaskan bahwa pemberhentian ini bukan karena kesalahan Sa'ad, melainkan demi menjaga stabilitas masyarakat. Setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, kepemimpinan kaum muslimin beralih kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu kebijakan beliau adalah mengangkat kembali Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu sebagai gubernur Kufah. Saat itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga bertugas sebagai pengelola Baitul Mal sekaligus qadi. Kota Kufah pun berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ilmu. Namun, pada tahun 26 Hijriah, terjadi perselisihan antara Sa'ad dan Ibnu Mas'ud terkait masalah pinjaman dari Baitul Mal. Ibnu Mas'ud menuntut pengembalian segera, sementara Sa'ad meminta penangguhan. Perselisihan itu menimbulkan ketegangan hingga Sa'ad marah, padahal doa beliau sangat ditakuti karena mustajab. Ibnu Mas'ud pun memohon agar Sa'ad tidak mendoakan keburukan untuknya. Persoalan ini sampai kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Demi meredakan gejolak, beliau mencopot Sa'ad dari jabatan gubernur Kufah dan menggantikannya dengan Al-Walid bin Uqbah. Sejak saat itu, Sa'ad memilih hidup tenang di daerah Aqiq dekat Madinah, jauh dari hiruk-pikuk politik. Ketika fitnah besar menimpa Utsman radhiyallahu anhu, Sa'ad datang memberi nasihat kepada para pemberontak, namun nasihatnya ditolak. Setelah Utsman wafat, Sa'ad segera membaiat Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, tetapi beliau tetap enggan terlibat dalam peperangan. Pada perang Jamal, ia berkata, "Aku tidak akan mengangkat pedangku sampai ada pedang yang dapat membedakan siapa mukmin dan siapa kafir." Demikian pula ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, Sa'ad tetap menjauh. Beliau hanya bergembira ketika mendengar kabar akan terjadi perdamaian, meskipun akhirnya tidak terwujud. Hari-hari Sa'ad dihabiskan dalam kesederhanaan, menggembala unta dan kambing. Suatu ketika anaknya menegurnya karena hidup menjauh dari urusan dunia. Sa'ad menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya hati, dan tidak menonjolkan diri." Muawiyah radhiyallahu anhu pernah menemuinya dan bertanya mengapa ia tidak mau mencela Ali. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, selama aku mengingat 3 keutamaan Ali yang kudengar sendiri dari Rasulullah, aku tidak akan pernah mencelanya." Kemudian Sa'ad menyebutkan 3 keutamaan itu. Sabda Nabi kepada Ali, "Engkau bagiku seperti Harun bagi Musa, hanya saja setelahku tidak ada Nabi lagi." Pada perang Khaybar, Rasulullah bersabda, "Besok aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya."
Panji itu diberikan kepada Ali, dan kemenangan pun datang melalui tangannya. Ketika turun ayat, "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, Ali Imran ayat 61, Rasulullah memanggil Ali bersama Fatimah, Hasan dan Husain. Mendengar hal itu, Muawiyah terdiam. Dari sikapnya jelas, Sa'ad lebih condong kepada Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang sah. Namun beliau tetap memilih menjauhi perpecahan dan tidak mengangkat senjata. Selain itu, Sa'ad radhiyallahu anhu juga pernah menegaskan bahwa ayat tentang orang-orang yang paling merugi amalnya bukanlah untuk Khawarij, melainkan ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Meski begitu, beliau tetap menilai Khawarij sebagai kaum yang melanggar janji dengan Allah. Akhir hayat Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu dijalani dengan penuh ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Beliau adalah sahabat pertama yang melepaskan panah di jalan Allah, termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, serta dikenal dengan doa-doanya yang mustajab. Umurnya panjang hingga sempat menyaksikan fitnah besar, namun beliau selalu memilih jalan selamat, menjauhi pertikaian, menjaga lisan, dan menjalani hidup sederhana dalam ketaatan kepada Allah. Di usia senja, Sa'ad radhiyallahu anhu menderita sakit hingga penglihatannya hilang. Menanti ajal dengan penuh ketenangan, beliau berwasiat agar dikafani dengan kain wol yang pernah ia kenakan dalam perang Badar sebagai bentuk pengharapan agar Allah menerima amal jihadnya. Ia juga berpesan agar dimakamkan sesuai sunnah Rasulullah, yaitu dengan liang lahat yang ditutup tanah dan bata. Pada tahun 55 Hijriah beliau wafat pada usia lebih dari 80 tahun. Jenazahnya kemudian diarak menuju Madinah. Kabar wafatnya membuat penduduk kota berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma turut berduka dan meminta agar jenazah disalatkan di Masjid Nabawi. Sebagian orang sempat mengingkari hal itu, namun Aisyah menegaskan bahwa Rasulullah sendiri pernah menyalatkan Suhail bin Baidah di dalam masjid. Maka jenazah Sa'ad pun disalatkan di sana, dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam, sementara para istri Nabi menyalatkannya dari balik kamar mereka. Setelah itu, jenazah beliau dibawa ke Baqa' dan dimakamkan di sana. Adapun kabar yang menyebut makam Sa'ad berada di Guangzhou, Tiongkok, bukanlah benar. Para ulama menegaskan bahwa makam tersebut bukan milik Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, melainkan seorang ulama lain bernama Abu Waqqas. Sedangkan Sa'ad sendiri jelas dimakamkan di Baqa', Madinah. Demikianlah akhir perjalanan hidup Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang doanya mustajab, salah seorang dari 10 yang dijamin masuk surga, serta panglima besar yang meninggalkan warisan agung bagi umat Islam. Aktifkan lonceng notifikasi dan saksikan kisah sahabat lainnya yang akan menguatkan iman dan membangkitkan semangat kebaikan dalam hidup kita.